sekarang ini kita memasuki era new normal, bukan berarti kita kemudian sebebas-bebasnya. Karena apa? Tren untuk COVID-19 yang terpapar itu secara nasional itu kan masih cukup tinggi. Maka perlu kehati-hatian kita semua, perlu kewaspadaan kita semua, sehingga harapannya ke depan apa yang dipaparkan oleh dokter pagi hari ini dapat kita pahami semua dan dapat kita laksanakan. Kemudian kita berharap bahwa secara nasional kita di wilayah kita masing-masing itu semakin berkurang dan keadaan kembali membaik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, Ibu Tuti atas waktunya pagi hari ini. Dan sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Dr. Veronica. Silakan dokter, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Sunario ya, atas pembukaannya. Selamat pagi semuanya, karena masih jam 10 ya, jadi saya sampaikan selamat pagi kepada adik-adik semua, khususnya kelas 10 dari SMA Mater Dei. Kemudian juga selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru dan juga kepala sekolah dari SMA Mater Dei yang sudah hadir di acara seminar online ini. Saya boleh memanggil adik-adik ya, supaya kita lebih akrab ya. Baik, mungkin tidak lama untuk mempersingkat waktu juga. Sepertinya adik-adik atau Bapak Ibu Guru juga sudah banyak mendengarkan atau melihat edukasi yang disampaikan. Nanti kita akan lebih sering berdiskusi ya, atau tanya jawab ya. Baiknya seperti itu. Sebentar saya coba untuk share ya materinya. Apakah sudah terlihat? Tayangannya belum, Ibu. Materinya belum. Masih nah, mungkin delay ya. Ya. Mungkin delay. Nah, sudah Ibu. Ya, sudah. Oke. Sudah, tapi belum maksimal. Ya. Oke. Baik, Bu. Sebentar. Ya. Sudah terlihat? Sudah, maksimal Ibu. ya? Sudah, oke. Baik, kita mulai saja. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi ini perkenalkan, mungkin boleh memanggil saya lebih singkat saja. Nama saya boleh dipanggil Dr. Dwi, karena panjang nama saya ya. Boleh panggil saya Dr. Dwi. Hari ini memang saya diminta oleh Ibu Nina dari MPRA Unika Atmajaya untuk memberikan sharing kepada sekolah SMA Mater Dei terkait dengan apa itu COVID-19 dan bagaimana Dok? Keputus Mbak Nina. Iya. Kayaknya jaringannya dokter yang tidak stabil. Ya. Benar. Oke. Saya kontak dulu ya, Bu. Iya, oke Mbak. Mohon anak-anak untuk sabar dulu ya, karena jaringan terputus.
Belum tersambung, Bu Nina, masih. Iya, ini lagi saya cari, Pak. Iya, terima kasih. Bentar. Oh, ini sudah masuk. Baik, mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ya ini kendala kita di era pembelajaran jarak jauh dan online, sinyal dan jaringan menjadi problem. Ya mungkin ini hari ini karena tadi pagi sempat hujan dan kami berbarengan semua, anak saya juga sedang mengikuti pengenalan juga pada hari ini, jadi kami sama-sama menggunakan internet bersama-sama. Oke, Ibu Nina mungkin bisa bantu saya untuk slideshow saja. Saya mohon maaf menggunakan handphone saja supaya lebih lancar, karena tadi menggunakan PC atau laptop sinyalnya up and down. Terima kasih. Baik, sebagai pendahuluan ya, bahwa kita mulai tahu ada COVID itu sejak bulan Desember ya, kita mendengar kabarnya atau info mengenai COVID-19 ya. Pada awalnya belum disebutnya adalah COVID ya, tetapi COVID-19 ini adalah nama dari virusnya yang oleh ahli diberikan nama COVID-19. Jadi itu pada Desember 2019 ya di Cina, dan itu merebak akhirnya sampai ke seluruh dunia. Saat ini negara yang terjangkit itu sudah kurang lebih sekitar 200 ya, 200 negara, hampir seluruh negara mengalami wabah ini atau pandemi ini. Kemudian WHO menetapkan pandemi, jadi wabah ya di seluruh negara pada tanggal 11 Maret 2020. Nah di Indonesia, pertama kali itu mulai melaporkan kasusnya itu pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus pertama kali diketahui. Berikutnya, nah ini tadi sebenarnya new normal. New normal tuh apa ya? Normal tetapi yang baru ya. Mungkin kita lebih enak menyebutnya dengan hidup berdampingan dengan COVID-19 ini bagaimana ya dalam masa adaptasi yang baru. Jadi di sini ya kita pasti tidak bisa mengeluh terus-menerus ya. Tidak bisa keluar, tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja karena adanya virus ini. Dan apakah kita juga harus pasrah ya dengan kondisi pandemi seperti ini, karena akhirnya ekonomi juga terpuruk, semua berdampak di sektor-sektor yang lainnya. Jadi kita harus bisa berubah atau beradaptasi dengan keadaan normal, tapi normal yang baru, yang tidak biasanya. Sebenarnya ini normal saja, tetapi kita menghadapi situasi normal yang berbeda dengan yang sebelumnya. Yaitu dengan apa? Kita meningkatkan standar kualitas hidup kita. Jadi new normal di sini maksudnya adalah perubahan perilaku, ya, untuk menjalankan aktivitas yang normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Ya. Nah, berikutnya. Mungkin adik-adik atau Bapak Ibu guru kita kilas bentar ya mengenai apa sih itu COVID-19 ya. Jadi ini ada gambarnya ya. Saya tampilkan gambarnya, ini kurang lebih virus dari COVID-19 bentuknya memang seperti ini ya, bulat. Kemudian COVID itu karena dari kata ada corona ya, jadi mempunyai seperti mahkota. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi novel coronavirus atau SARS-CoV-2. Jadi ini adalah virusnya, SARS-CoV-2. Sedangkan COVID-19 ini adalah penyakit infeksi yang berbahaya. Kenapa? Karena dia menular dengan cepat dan menyebabkan gejala mulai dari yang ringan, berat, bahkan mungkin sampai kematian. Ya. Lanjut. Nah, penularan COVID ini bagaimana sih? Nah, ya. Penularan COVID ini biasanya menular melalui droplet ya. Jadi pada saat kita batuk,
pada saat kita berbicara atau pada saat kita bersin ya, itu kadang-kadang ada cairan yang keluar ya, atau terciprat ya mungkin mengenai tubuh seseorang. Jadi cairan tubuh itu keluar melalui bisa batuk, bersin atau pada saat berbicara. Pada saat kita bernyanyi juga bisa ya. Nah, dari ya seseorang yang terinfeksi, jadi yang sudah terinfeksi oleh virus corona tadi ya. Nah, orang-orang tersebut yang terinfeksi itu kadang-kadang tidak bergejala ya, tapi ada juga yang bergejala. Nanti kita lihat ya gejalanya apa. Nah, dropletnya ini atau cipratannya ini atau cairan tubuh yang keluar tadi itu bisa berpindah dalam jarak sekitar 1 sampai 2 meter ya. Kita ambil gampangnya ini 1 sampai 2 meter lah. Kemudian droplet ini dapat mendarat juga di permukaan benda ya yang ada di sekitar kita dan bisa bertahan kira-kira beberapa jam. Jadi kalau kita berada di ruangan bersama orang yang terinfeksi, kemudian orang tersebut bersin atau batuk, kemudian cairan atau dropletnya keluar, itu bisa mengenai meja atau benda yang ada di sekitar kita, misalnya kalau kita sedang duduk di meja, katakanlah ya. Kemudian bila kita yang sedang berhadapan kemudian memegang benda tersebut ya yang sudah terkena cipratan, kemudian tanpa sengaja kita menyentuh mata, hidung atau mulut kita, ya kita akan terinfeksi oleh virus tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini kurang lebih gejalanya. Mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian juga sudah pernah mendengar atau pernah mendapat info ya dari TV atau dari medsos, itu kan banyak ya. Jadi gejalanya yang utama itu biasanya ada demam, ya, ada batuk kering, merasa lelah, dan ini yang gejala yang umum biasanya ya. Gejala yang lebih jarang itu ada yang mengeluh sakit kepala atau hidungnya tersumbat atau mampet. Bisa juga tenggorokannya sakit atau tenggorokannya merasa tidak nyaman ya. Selain itu juga bisa batuk, berdahak, ya, batuknya banyak keluar dahaknya. Kalau yang agak berat bisa sampai sesak nafas ya. Dan juga bisa nyeri otot atau persendian. Menggigil ya bisa saja bila demamnya juga cukup tinggi. Bahkan juga ada yang mengeluh disertai mual atau muntah sampai diare. Ya. Contohnya kalau pada kasus yang berat, seseorang itu bisa mengalami gejalanya demam tinggi, kemudian ada batuk, batuknya bisa sampai berdarah ya. Dan biasanya dari hasil labnya diketahui ada penurunan dari sel darah putih. Dan kalau sudah komplikasi yang berat, bisa sampai gagal ginjal. Jadi keluhan sekarang itu kalau yang umum pertama dulu kita tahunya bahwa ada demam, ada batuk, kemudian ada sesak nafas dan sakit tenggorokan. Tetapi dengan berjalannya waktu, keluhan itu tidak selalu bersama-sama. Ada keluhan yang hanya diare, ada yang keluhannya hanya nyeri otot. Karena ini adalah virus, jadi gejala-gejala yang disampaikan yang muncul ini biasanya seperti gejala kita kalau mau flu, ya flu atau influenza. Ya, oke lanjut. Nah, ini sekilas saja sih. Jadi kalau seseorang terinfeksi, biasanya akan dilakukan pemeriksaan, ini pemeriksaan hematologi itu maksudnya pemeriksaan laboratorium darah, ada ronsen, foto dada ya atau foto torak, dan nah ini mungkin yang sering kita dengar ada rapid test, ada PCR ya. Nanti kita diskusi saja. Nah, pemerintah ya dari Kementerian Kesehatan ini menetapkan pada awalnya itu mengklasifikasi bahwa pengelompokannya ada orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pemantauan. Jadi kalau PDP ini adalah yang sudah pasti positif, ya. Sedangkan OTG itu adalah orang yang tanpa gejala, ya. Sedangkan ODP yang ada kontak, ya, atau berada di wilayah zona merah atau memang yang terkait dengan kasusnya, ya, seperti itu. Ini kita lewati saja ya. Nah, kemudian definisi kasus berikutnya, kemarin ya, baru saja ditetapkan ada perubahan, jadi tidak lagi menggunakan istilah OTG, ODP, atau PDP, sekarang definisi kasusnya itu terkait dengan suspek, probable, dan terkonfirmasi. Jadi kalau yang terkonfirmasi itu pasien dengan atau tanpa gejala dan hasil PCR-nya positif. Kalau suspek berarti individu atau seseorang dengan gejala infeksi saluran pernafasan atas, ya, dan ada riwayat nih ke daerah transmisi lokal, ya. Oke, mohon maaf sebentar ya.
Kemudian ada riwayat kontak juga dengan kasus konfirmasi dan bisa juga yang mengalami infeksi saluran pernafasan yang berat ya. Hal yang probable ini baru suspek ya, suspek. Kemudian di sini tidak ada hasil pemeriksaan PCR dengan alasan apapun. Ini mungkin sekilas saja adik-adik atau Bapak Ibu tidak perlu memahaminya terlalu dalam ya. Nah, yang perlu tahu sebenarnya adalah siapa saja sih yang bisa terkena infeksi COVID-19 ini ya. Di sini semua orang yang memiliki peluang terinfeksi adalah bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa maupun lansia. Nah, ada yang disebut kelompok yang rentan. Kelompok rentan ini adalah bayi mudah terinfeksi. Biasanya pada orang-orang yang mempunyai riwayat sakit yang sudah ada atau riwayat sakit penyerta ya. Contohnya mungkin dari keluarga Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ada yang sakit diabetes mellitus atau kencing manis, ada yang sakit jantung, ada yang sakit darah tinggi, ada yang sakit asma atau ada yang sakit penyakit paru ya, penyakit paru yang kronis atau menaun atau penyakit TBC. Nah, ini adalah kelompok yang rentan karena virus ini akan masuk ke dalam tubuh kita pada saat atau dalam kondisi daya tahan tubuh kita sedang menurun ya, virus akan mudah masuk. Nah, di sini biasanya anak-anak dan orang tua atau lansia ini sangat rentan. Nah, karena itu dihimbau biasanya lansia dan anak-anak di bawah 13 tahun itu tidak diperkenankan untuk berada di tempat keramaian seperti itu. Ya, oke, lanjut ya. Nah, karena tadi kita singgung terkait dengan sistem imun ya. Bagaimana sih kita memperkuat sistem imun tubuh kita ya? Ya kita harus konsumsi makanan bergizi. Contohnya apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan ya ini diterapkan tadi kalau contohnya untuk yang sudah penyakit darah tinggi. Kita kalau bisa olahraga juga secara rutin dan bisa mengelola stres dengan baik ya. Jadi jangan sampai stres karena kita di rumah terus ya. Happy-happy saja. Kita enjoy ya, menikmati meskipun kita tinggal di rumah, kita selalu berpikir yang positif. Kemudian juga harus disertai tidur yang cukup. Nah, ini bagi yang merokok maksudnya ya. Tapi saya yakin adik-adik tidak ada yang merokok ya. Diminta untuk berhenti merokok. Kemudian kita boleh mengkonsumsi suplemen atau vitamin seperti vitamin A, vitamin B, atau C, atau E, D3 ini, dan juga zinc. D3 ini sebenarnya kita bisa peroleh dengan berjemur ya, adik-adik atau Bapak Ibu sekalian, di bawah sinar matahari. Nah, anjurannya untuk berjemur jam 9 pagi, yaitu selama 15 menit. Ya. Kalau berjemurnya di atas jam 10, jangan lama-lama ya, tidak perlu sampai 15 menit. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagaimana sih kita mencegah penularan supaya kita tidak tertular oleh virus corona? Satu, kita rajin mencuci tangan. Cuci tangannya dengan apa? Dengan sabun ya dan air yang mengalir. Kalau tidak tersedia tempat cuci tangan, kita boleh menggunakan hand sanitizer. Sebisa mungkin hindari untuk menyentuh atau tidak menyentuh daerah wajah, hidung dan mata dengan tangan yang kotor atau belum dicuci, ya. Selalu menjaga jarak 1-2 meter atau disebutnya physical distancing. Menggunakan masker bila bepergian, ya. Jadi sekarang ini masker sudah menjadi hal yang umum ya, hal yang biasa dimanapun kita berada kita harus menggunakan masker, baik kita sedang sakit maupun orang sehat ya. Kemudian pada saat kita batuk atau bersin jangan lupa kita tutup mulut dan hidung kita ya. Etika batuk yang benar nanti saya akan berikan contoh bahwa kita menggunakan siku bagian dalam lengan kita ya untuk menutup mulut atau hidung kita. Kemudian kita juga harus sering menjaga kebersihan benda-benda sekitar kita, caranya dengan kita rutin melakukan pembersihan dengan mengelap benda-benda di sekitar kita. Benda-benda yang sudah kita sentuh, kita rajin bersihkan dengan lap yang sudah diberikan pembersih ya, contohnya seperti itu. Kemudian ya kita tetap stay at home, maksudnya tetap tinggal di rumah. Ya, ini tujuannya untuk membatasi perpindahan orang dari daerah yang terjangkit dan akan mengurangi jumlah orang yang terinfeksi COVID. Jadi kita membantu untuk mencegah penularan lebih banyak lagi dengan tetap tinggal di rumah, tidak perlu pergi keluar kalau tidak penting ya. Seperti itu. Kalaupun memang kita harus pergi keluar, kita batasi waktunya jangan terlalu lama ya.
Nah, ini tadi beberapa flyer edukasi yang adik-adik atau Bapak Ibu bisa membukanya di website dari Kemkes atau dari COVID-19 juga bisa ya. Cara pembatasan fisik maksudnya apa ya? Ini kita hindari kerumunan, dan selama pandemi ini kita diminta untuk tidak berjabat tangan ya. Kemudian jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian menggunakan masker dimanapun kita berada, terutama di tempat umum ya. Semua belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah ya. Kemudian tips agar tetap sehat di masa pandemi ya, karena kita tinggal di rumah, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Karena apa? Tujuannya untuk meningkatkan imun kita. Jadi adik-adik atau Bapak Ibu sekalian mengurangi konsumsi alkohol ya, yang mengandung banyak gula. Kita lakukan aktivitas fisik. Kalau bekerja di rumah, setiap 30 menit kita istirahat. Kita lakukan gerak badan ya. Nah, kemudian itu tadi stop merokok. Nah ini kalau ada yang stres ya karena di rumah terus, apa yang harus dilakukan? Kita harus bicara dengan orang terdekat atau dengan sahabat atau siapapun yang kita bisa percaya. Jadi kita saling menguatkan ya. Lakukan juga, boleh baca buku, dengarkan musik untuk relaksasi ya, atau bisa juga meditasi seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, ya ini hanya beberapa himbauan ya. Kenapa COVID-19 bisa cepat menyebar? 3 alasan utamanya, ya ini kita harus menghindari kerumunan. Meskipun kita bekerja, meskipun kita berkumpul, harus tetap jaga jarak ya. Biasakan tetap menggunakan masker. Kemudian, nah ini bagaimana cara menggunakan masker. Mungkin kemarin adik-adik atau Bapak Ibu sekalian juga sudah mendapat di beberapa medsos penggunaan masker yang baik, karena memang masih banyak kita lihat penggunaan masker yang kurang benar. Jadi sebisa mungkin kalau kita menggunakan masker, jangan dilepas-lepas. Ini contohnya, kita lihat gambarnya, daerah leher itu adalah daerah yang terpapar ya. Jadi terbuka itu bisa terpapar oleh apapun. Karena saat ini virus ini tidak menular melalui droplet, ternyata sudah lewat airborne, jadi lewat di udara, dan itu bisa bertahan lebih lama. Jadi kalau leher ini terpapar ya oleh virus corona tersebut, kemudian contohnya nih, kemudian dia menurunkan maskernya sampai di bawah daerah leher, jadi yang tadinya masker bagian dalam itu yang steril atau tidak terkontaminasi, jadi terkontaminasi ya. Nah, kemudian orang tanpa sadar digunakan kembali, memakai lagi ke arah atas. Nah, itu virusnya bisa berpindah akhirnya ke daerah mulut atau hidung. Ini harus dihindari, ya. Nah, ini kenapa sih kita harus pakai masker? Ini sebagai contoh saja, ya, bahwa kalau kita sejauh mana sih penularan ya. Tapi yang prinsipnya kalau kita sama-sama menggunakan masker, tingkat penularannya itu transmisinya atau probabilitasnya itu sangat kecil. Tapi kalau kita tidak menggunakan masker, kedua belah pihak, misalnya kita berbicara atau bertemu dengan teman, ya tingkat potensi untuk tertularnya sangat tinggi, ya seperti itu. Dan ini ada beberapa meme, nanti silakan adik-adik bisa baca ya, kenapa sih kita harus menggunakan masker. Ini contoh di sebelah baik nih, misalnya penjualnya menggunakan masker, sedangkan yang membeli tidak menggunakan masker. Nah, dropletnya kan bisa dilihat ya, mengenai benda di sekitarnya, ya seperti itu. Kemudian kalau yang bawah, kalau dia yang pembeli menggunakan masker, itu tetap ya bisa kemungkinan juga bisa, karena maskernya tidak benar penggunaannya, hidungnya tidak tertutup. Jadi yang keluar dari hidung masih bisa mengenai benda di sekitarnya. Nah, kemudian contoh berikutnya, dia pakai face shield. Sekarang lagi demam, orang semua pakai face shield ya. Tetapi face shield di sini dia tidak menggunakan masker. Jadi pada saat dia berbicara, masih ada droplet yang masih bisa mengenai benda di sekitarnya. Nah, yang berikutnya, nah ini adalah contoh penggunaan masker yang baik penjual maupun pembeli menggunakan masker dengan sampai menutupi hidung, ya. Kemudian yang berikutnya, ya ini karena sekarang waktu itu ya kita cari masker susah sekali ya, masker itu sampai harganya melangit, harganya yang tidak biasa. Jadi himbauan menggunakan masker kain, dan sekarang masker kain sudah banyak dan unik-unik, modelnya juga lucu-lucu, adik-adik atau bapak ibu bisa berkreasi untuk membuatnya ya.
Jadi ini ada tata cara bagaimana menggunakan masker kain dan bagaimana cara untuk mencucinya, ya. Ini sangat baik, bisa nanti dipahami, ya. Nah, kemudian ini dia kebiasaan baru, ya. Kebiasaan baru hidup bersama corona. Jadi apa sih harus dilakukan kebiasaan baru ini? Ya, kita bisa lihat bahwa kita harus selalu menggunakan masker. Jadi dulu kalau kita keluar atau kita bepergian melihat orang pakai masker tuh mungkin dilihatnya aneh ya, tetapi sekarang kalau melihat orang yang tidak menggunakan masker, kita justru melihatnya aneh. Jadi kita mendisiplinkan diri untuk menggunakan masker dimanapun kita berada, baik keluar rumah, kita ke warung, kita pergi, ya. Kalau nanti misalnya di sekolah sudah mulai aktivitas boleh tatap muka kembali, ya itu kita tetap harus menggunakan masker. Kemudian setiap kali kita batuk, sebisa mungkin kita tutup mulut kita ya atau hidung kita. Kemudian sementara tetap kita tidak berjabatan tangan dahulu atau berpelukan atau cipika-cipiki ya. Kemudian tetap menjaga jarak saat kita berbicara atau kita berkumpul, tetap menjaga jarak dengan orang lain sekitar 1 sampai 1,5 meter ya. Nah, pada saat kita selesai dari bepergian keluar, jangan lupa alas kaki ini harus diletakkan di luar. Kita bersihkan, kita bisa semprot dengan desinfektan yang kita buat sendiri ya. Sekarang sudah banyak yang dijual seperti itu. Kemudian sebisa mungkin kita bisa membawa alat makan sendiri. Ya, terutama ini biasanya untuk yang bekerja di luar, membawa alat makan sendiri ya. Kemudian nah ini kadang-kadang tuh ya, kalau kita bepergian menggunakan angkutan umum, kita mungkin sering menjumpai orang meludah sembarangan. Sebaiknya ini juga dihindari, ya. Nah, setelah kita bepergian dari luar, ini yang baik adalah kita langsung mandi. Semua peralatan pakaian kita rendam dalam bak, ya. Dan alat-alat tas, mungkin handphone, kunci, kacamata, dan sebagainya, dompet, kita bersihkan, ya. Setelah itu juga setiap kali kita menyentuh sesuatu atau dari luar untuk sering cuci tangan. Dan pada saat kita membeli sesuatu, misalnya belanjaan, kita juga jangan lupa untuk mencuci barang belanjaan kita. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa lokasi yang berisiko tinggi itu di mana saja. Saat ini adalah kendaraan umum, ruangan yang tertutup seperti kantor, ya, sekolah, tempat ibadah atau restoran. Dan ruangan terbuka contohnya di sini adalah pasar atau tempat olahraga. Ya, jadi penting kenapa kita harus beradaptasi. Satu, memang belum ada vaksin saat ini untuk mengobati virus corona. Kemudian risiko penularannya juga masih tinggi, ya. Dan tidak ada jaminan seorang bisa bebas dari COVID. Ya, seperti itu. Semua kita bisa berisiko. Oke. Yang berikutnya, ya ini mungkin yang mempermudah untuk kita mengingat 5 yang tidak boleh ditinggalkan dalam new normal life ini, ya. Satu, pakai masker, jaga jarak selalu, sering cuci tangan. Nah, ventilasi harus cukup, ya. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, kalau berada di ruangan, di rumah, di kamar, tiap hari jangan lupa untuk membuka jendelanya atau pintu supaya aliran udara bisa masuk, ya. Ada pergantian udara. Dan jangan lupa kita juga harus memenuhi nutrisi seimbang dan diimbangi dengan aktivitas fisik teratur, istirahat cukup, dan tidak merokok, ya. Oke. Nah, ini beberapa referensi, silakan nanti Bapak Ibu atau adik-adik sekalian bisa mencari tahunya. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari referensi ini, ya. Oke, mungkin sekian saja dari saya yang saya sampaikan. Kita lebih banyak mungkin untuk berdiskusi, ya, atau tanya jawab apa yang belum dipahami. Demikian. Oke, terima kasih Dokter untuk pemaparannya pagi hari ini dan dipersilahkan untuk pada ini, monggo. Dokter, saya mengawali bertanya dulu, Dokter. Ya, ya mengawali pertanyaan nanti menunggu anak-anak yang lain. Untuk gejala umum, kadang kan di masyarakat awam itu untuk membedakan antara ini terpapar corona dengan tidak, itu khususnya adalah flu. Itu gimana Dok untuk membedakan, oh jangan-jangan ini flu ini sebenarnya adalah corona, padahal itu adalah flu biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan
kebijakan new normal. Kadang bagaimana pemerintah sudah bagus, kemudian pemangku kepentingan sudah bagus, artinya memberikan suatu edukasi kepada masyarakat. Namun masyarakat kita itu kan sangat-sangat majemuk sekali, plural sekali, berbagai macam latar belakang. Nah, pelanggaran terhadap protokol itu ternyata masih luar biasa dan mereka ini hanya oknum tertentu itu tidak berpikir dampak yang ditimbulkan. Itu kan sangat luas sekali gitu loh. Nah, ini upaya-upaya apa yang kira-kira bisa dilakukan sehingga sebenarnya kita itu kan hidup di tengah-tengah pandemi gitu. Maka kita harus bisa menyesuaikan diri. Salah satunya tadi yang dipaparkan oleh dokter itu kan hal yang luar biasa. Maka kira-kira seperti apa sehingga harapan kita semua bahwa masyarakat itu sadar betul sehingga protokol itu benar-benar diperhatikan. Sebenarnya itu kan kebiasaan baru yang bagus ya, cuci tangan, kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Malah terbiasa dengan hidup bersih. Oke, sementara pertanyaannya itu Dok sambil menunggu yang lain nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunaryo untuk pertanyaannya. Ya, kalau gejala memang gejala ini karena ini adalah virus ya penyebabnya ya Bapak. Memang gejalanya itu seperti kalau kita istilah kedokteran menyebutnya adalah flu-like syndrome. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengalami gejala flu, batuk pilek, itu pasti merasakan badan tidak enak ya, atau ngilu-ngilu, sampai ngilunya ke persendian, hidung mampet, disertai ada batuk pilek dan lain sebagainya. Nah, virus ini pun juga demikian, atau bahkan mungkin juga bisa ada demam ya. Jadi memang awal pandemi itu ada panduan memang arahan dari ahli pulmonologi menyebutkan bahwa gejala yang mengarah ke COVID itu adalah demam, ya, batuk, pilek, kemudian tenggorokan sakit dan sesak nafas. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Pak, kemudian gejala itu kadang-kadang memang tidak spesifik tiap individu, ya, mungkin hanya ada yang demam saja. Ada yang hanya batuk saja. Bahkan belakangan ini ada yang gejalanya hanya diare atau pusing seperti itu. Jadi prinsipnya begini, bila seseorang mengalami keluhan yang mengarah ke COVID atau gejala yang mengarah ke COVID, ya kita bisa melihatnya selama 3 hari bagaimana, atau kita bisa kalau 3 hari tidak ada perubahan, katakanlah biasanya orang-orang mencoba untuk minum obat sendiri ya Pak ya, mungkin obat yang punya di rumah, contohnya kalau demam kita minum obat demam. Kalau demamnya tidak berkurang atau tidak ada perbaikan, sudah 3 hari memang sebaiknya konsultasi kepada dokter. Karena demam itu bisa banyak penyakitnya. Demam itu merupakan suatu gejala. Jadi seperti sekarang ini selain virus kita juga ada demam berdarah, kemudian juga ada penyakit tipes dan lain sebagainya. Nah, penyakit tipes demam berdarah itu juga keluhannya bisa mual, bisa diare seperti itu. Jadi kalau seseorang mengalami gejala yang mengarah ke COVID, silakan berkonsultasi melalui fasilitas kesehatan dekat. Apalagi kalau memiliki BPJS itu lebih mudah ya, jadi bisa mendatangi fasilitas terdekat. Kalau merasa bahwa satu lagi juga kita lihat, kalau dahulu awal memang kita kan telusuri dengan kita dari riwayat kontak atau kita dari riwayat bepergian tidak selama 14 hari. Jadi kita mencoba untuk men-screening mandiri itu kita lihat 14 hari ke belakang. Bagaimana? Kita ada riwayat bepergian atau tidak. Tapi sekarang kan semua daerah di Indonesia, wilayah Indonesia sudah menjadi zona merah. Jadi riwayat untuk bepergian itu pada awal itu sudah mungkin tidak berlaku lagi. Hanya kita ada bepergian dari wilayah yang zonanya merah atau tidak, seperti itu. Lalu memang kalau bila ada keluhan seperti itu, ya itu tadi silakan segera berkonsultasi. Kalau demam, ini contoh demamnya. Biasanya demam itu kalau suhunya di atas 37,5, ya silakan berkonsultasi karena ini menjadi patokan 37,5 atau 37,3 ya, itu sudah dikatakan mengarah ke COVID-19. Tetapi tidak langsung itu pasti COVID-19 karena atau COVID-19 ya, mohon maaf, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut biasanya. Jadi tadi ada pemeriksaan laboratorium darah, kemudian kita juga yang paling mungkin untuk screening itu kita lakukan dengan rapid test ya, dan juga PCR atau swab. Rapid test ini sebenarnya untuk screening
ya mendeteksi terkait dengan antibodi kita. Ya, jadi kalau seseorang terinfeksi virus, kalau baru 7 atau 5 hari, ini tubuh belum memberikan reaksi antibodinya. Jadi biasanya hasil rapidnya bisa negatif atau disebutnya false negatif. Makanya biasanya dianjurkan untuk diulang kembali pemeriksaan sekitar 1 minggu atau 10 hari kemudian. Ya, karena begini, tadi saya mungkin ada yang lupa bahwa masa inkubasi dari virus corona ini adalah 14 hari. Ya, seperti itu. Nah, kalau hasil dari rapid test-nya positif, biasanya akan ditindaklanjuti yang bersangkutan untuk dilakukan swab. Swab itu jadi mengambil jadi sampel pemeriksaan ya lendir yang dari hidung atau dari tenggorokan seperti itu. Nah, kemudian jadi itu tadi yang terkait dengan gejalanya ya Pak ya. Nanti mohon dikoreksi kalau misalnya ada yang saya kurang atau terlewat. Nah, kalau dengan sekarang saat ini dengan new normal atau kita beradaptasi dengan keadaan yang baru, ya prinsipnya sih sebenarnya disiplin diri kita masing-masing, ya. Tujuannya apa? Untuk memutus rantai penularan, ya. Apalagi Bapak Ibu atau adik-adik sekalian kalau di rumah ada misalnya tinggal bersama ada kakek atau nenek atau mungkin masih memiliki adik yang masih bayi. Nah, ini harus betul-betul kita perhatikan kesehatan kita. Dan tadi betul yang Bapak Sunardi sampaikan bahwa jadi kita memang menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS tersebut. Dengan apa ya tadi sering cuci tangan, kemudian kita makan makanan yang cukup bergizi, ya gizi seimbang, aktivitas olahraga yang cukup, istirahat cukup dan lain sebagainya. Kemudian, ya, silakan Pak Sunardi, ada mau nyampaikan? Ya, jadi bahwa di era normal ini memang kita harus membiasakan diri dengan semua yang protokol yang diberikan oleh pemerintah, protokol kesehatan. Jadi dimanapun kita berada, kita ikuti protokol kesehatan yang sudah pemerintah lakukan. Kalau kita mengikuti ya niscaya kita bisa tidak sampai tertular. Tetapi kita tidak tahu, meskipun kita sudah menjaga, kita juga tidak tahu ya, karena ini sekarang virus ini bisa berada di udara dan itu bisa bertahan cukup lama. Seperti itu penjelasan saya. Mungkin itu dulu Pak Sunaryo. Kalau ada yang kurang, monggo silahkan saja ditanyakan kembali. Ya, terima kasih Dok. Sambil menunggu ini teman-teman, apakah ada pertanyaan yang lain? Boleh. Ya, boleh langsung bertanya saja adik-adik. Ya, silakan adik-adik. Ya. Tidak usah lewat chat, boleh langsung bertanya langsung. Dok, ya, untuk virus itu bisa mengalami mutasi nggak, Dok? Misalnya kalau dulu DB itu kemudian DB Degu mengalami peningkatan itu memungkinkan nggak, Dok? Karena kan penyebarannya hal yang luar biasa itu. Jangan sampai nanti yang kita khawatirkan kemudian mutasi dan menjadi virusnya itu juga super canggih gitu. Iya, baik Pak. Pertanyaannya baik sih Pak. Apakah virus itu bisa mengalami mutasi? Betul Pak. Virus itu bisa mengalami mutasi karena ya memang pengaruh lingkungan dan lain sebagainya ya. Jadi tadi seperti virus demam berdarah pun juga sudah mulai bermutasi. Virus flu yang biasa juga demikian. Jadi ya itu kenapa kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita dengan baik karena virusnya juga berkembang seperti itu. Nah, kalau biasanya kita sakit, misalnya contoh nih ya, contoh gampangnya kita sakit flu biasa, kita dengan biasanya dahulu kan tidak perlu obat, kita cukup dengan istirahat di rumah 3 hari akan membaik ya. Istirahat di rumah maka minum cukup. Kemudian dengan seiring waktu kalau flu-nya berat kita harus minum obat katakanlah ya. Minum obat bisa sampai 5 sampai 7 hari flu-nya membaik. Kemudian nah, sekarang virus flu ini juga banyak berkembang, bermutasi. Mungkin dengan obat yang sebelumnya diberikan, bisa saja virusnya sudah resistensi. Jadi akhirnya harus diberikan obat lain yang tingkatannya lebih di atasnya. Seperti itu. Ya. Ibu Nina atau mungkin Pak Sunaryo bisa bantu saya karena mungkin saya agak sulit membaca chat ya pertanyaan dari adik-adik. Mungkin saya sambil lihat ya karena dari HP.
Pertanyaannya apa saja atau mungkin bisa dibantu dirangkum. Saya coba lihat dahulu ya Pak ya, pertanyaan dari adik-adik semua. Ada yang tanya nih, Dok. Ya, ini ya betul. Orang kenapa terkena COVID tapi tanpa gejala? Tanpa gejala, ya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kena COVID tapi tanpa gejala? Kenapa bisa seperti itu? Karena satu, sistem imun seseorang berarti yang tanpa gejala itu cukup baik, ya. Hanya dia terpapar oleh virus tetapi tidak ada gejalanya, itu salah satunya. Makanya saat ini banyak di sekitar kita atau kemarin mungkin adik-adik mengikuti perkembangan dari pengumuman dari pemerintah mengenai COVID, banyak yang tanpa gejala karena memang imunitasnya baik. Nah, ini yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau seseorang yang tanpa gejala, dia tidak perilaku hidup bersih sehatnya kurang baik, misalnya contohnya tidak menggunakan masker, kemudian dia keluar bertemu dengan temannya atau rekan kerjanya, kemudian tidak menjaga jarak dan sebagainya, nah ini bisa menularkan kepada temannya. Dengan catatan bila temannya pun misalnya tidak menerapkan pola hidup bersih sehat atau tidak mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuh, seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya pertanyaannya tadi. Ada lagi pertanyaannya? Itu ada pertanyaan lagi, Dok. Berarti kalau corona itu sekarang sudah menyebar lewat udara, berarti udara yang kita hirup itu memungkinkan juga sudah terpapar virus. Ya, jawabannya kan sudah pasti itu ya terpapar. Kemudian apakah apa namanya untuk obat ya vaksin apakah sudah ditemukan? Nah itu silahkan monggo dokter untuk menjawab. Gitu. Ya Pak Sunario ya, ya betul bahwa WHO kemarin juga sudah menyampaikan pada awal virus itu melalui droplet, jadi cairan yang keluar pada saat kita berbicara, kita saat batuk, bersin ataupun bernyanyi ya itu juga bisa. Tetapi ternyata sekarang virus ini bisa berada di udara, jadi di sekitar kita dan kalau berada di udara ini bisa bertahan beberapa lama juga ya. Jadi kalau kemungkinan terpapar bisa saja. Nah, prinsipnya menghindarinya bagaimana? Ya sebaik mungkin kalau tidak ada keperluan yang penting, tidak ada keperluan yang memang harus keluar rumah, sebaiknya tetap di rumah dan hindari kerumunan, ya kerumunan atau tempat-tempat yang ramai itu saja. Karena kita tidak tahu, contohnya misalnya pada saat kita berolahraga nih ya, kalau hari Minggu kita olahraga, kemudian biasanya rame ya, apalagi CFD ya, Car Free Day itu biasanya rame orang. Mungkin nggak kalau saya berolahraga di tempat itu, kemudian saya sudah menggunakan proteksi, katakanlah menggunakan masker, kemudian tetapi ternyata pada saat kita sama-sama bersama-sama teman ngobrol dan sebagainya, maskernya diturunkan dan sebagainya, itu kemungkinan saja bisa seseorang bisa tertular ya karena di tempat keramaian seperti Car Free Day juga kalau bisa kalau memang sudah terlihat ramai kita menghindar ke tempat yang tidak perlu ramai itu saja ya. Kalau saya pribadi biasanya keluarga kalau mau melakukan olahraga pagi-pagi ya mungkin belum terlalu ramai, kalau sudah biasanya jam 6 ke atas itu kan sudah mulai ramai ya orang banyak berolahraga ya kita sudah kembali ke rumah seperti itu. Kemudian terkait dengan vaksin, betul vaksin sampai saat ini belum ada atau belum ditemukan, tetapi beberapa ahli memang sedang berusaha untuk menyiapkan atau memproduksi vaksin tersebut ya. Tapi kalau khusus untuk virus corona memang sampai saat ini belum ada dan WHO juga belum mendeklarasikan terkait dengan vaksin tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya kalau untuk menjaga imunitas kita? Biasanya mungkin adik-adik atau Bapak Ibu pernah dulu mendapat vaksin influenza, kemudian vaksin yang untuk difteri dan sebagainya itu bisa tetap dilakukan. Ya, ada lagi? Ya masih ada satu pertanyaan lagi yang perlu dijawab, dokter. Apakah kalau olahraga juga harus tetap pakai masker? Karena kan ada kalanya kalau pakai masker olahraga misalnya
lari pagi atau apa itu kan menjadi agak sesak nafas gitu ya, ngep gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Ya. Baik, pertanyaan yang baik ya. Jadi kalau olahraga perlu pakai masker tidak? Sebaiknya memang pada saat kita berolahraga ini kan aktivitas fisik kita, metabolisme kita kan sedang meningkat ya. Kita lari pagi atau bersepeda atau kita cuma jalan ya seperti itu. Jadi sistem kardiovaskular kita juga, jantung kita juga sedang bekerja, sistem pernafasan kita juga bekerja. Jadi memang sebaiknya pada saat kita berlari, jogging, boleh masker itu tidak digunakan karena supaya tidak ngap atau mungkin menimbulkan sesak nafas. Tetapi dengan catatan yang lagi jogging atau lari pagi atau jalan pagi juga kalau bertemu dengan kerumunan orang maskernya digunakan kembali ya gitu. Jadi nah tapi tadi contohnya ya, jangan maskernya diturunkan. Nah, prinsipnya bagaimana? Maskernya bisa disimpan di kantong atau di tempat yang memang yang steril, atau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian boleh bawa kantong khusus ya, mungkin kantong khusus untuk maskernya ini. Jadi pada saat lari kemudian kalau bertemu dengan kerumunan orang, segeralah ambil maskernya dan dipakai maskernya seperti itu. Nanti kalau sudah tidak ada kerumunan orang, itu boleh dilepas kembali. Jadi memang pada saat berolahraga sebaiknya memang maskernya bisa dilepas seperti itu. Ya. Apakah sudah cukup menjawab terkait masker saat berolahraga? Ya, semoga cukup dokter. Lah, yang menjadi persoalan itu kan untuk anak-anak muda itu kan sekarang olahraga yang ngetren ya di kalangan anak-anak setingkat SMA bahkan lebih itu kan misalnya futsal atau sepak bola itu kan olahraga yang kontak fisik. Nah, itu mungkin alternatif, salah satu alternatifnya ya seluruh pemain harus kondisinya ya sehat semua. Kalau enggak ya nanti bisa terpapar seperti itu ya dok. Ya itu ada pertanyaan seperti itu juga dok ya. Ya, itu betul sekali, bagus banget itu pertanyaannya ya. Jadi betul, prinsipnya dimanapun kita mau melakukan aktivitas, satu, kondisi kita, tubuh kita harus dalam keadaan sehat, tidak sakit. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik sekalian merasa badannya sudah merasa tidak nyaman, mungkin hanya pilek sedikit atau batuk atau demam, sebaiknya tetap di rumah tidak melakukan aktivitas ya. Jadi itu bagus sekali, memang betul. Kalau kita melakukan contohnya berolahraga futsal ya semua harus jujur. Nah, ini yang susah. Jadi harus jujur pada diri kita masing-masing bahwa saya dalam keadaan sehat, beberapa hari 14 hari ke belakang misalnya kita tidak ada melakukan kontak dengan yang mengalami gejala COVID atau tidak mengalami gejala-gejala yang mengarah ke gejala COVID seperti itu. Betul sekali itu, bahwa kita harus jujur, kalau kita mau bertemu kita harus dalam kondisi sehat. Ada lagi? Boleh loh bertanya langsung, saya pengen dengar. Iya, anak-anak masih malu-malu dok itu. Dok, untuk masker dok, masker itu kan sekarang itu banyak sekali ya dibuat berbagai macam variasi. Hanya idealnya dok, idealnya itu kan kainnya kan berbagai macam jenis juga. Itu idealnya itu masker itu layak untuk dipakai, itu bisa dicuci untuk berapa kali itu dok? Oh baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, untuk masker kain, karena memang masker bedah ini dikhususkan memang untuk tenaga kesehatan ya. Masker bedah itu contohnya mungkin dahulu Bapak Ibu atau adik-adik sekalian kalau sebelum pandemi itu kan kita bisa beli di supermarket atau di apotik ya yang warnanya hijau atau biru yang seperti masker memang digunakan kalau untuk di rumah sakit atau kalau kita sedang sakit kita berobat ya. Nah saat ini karena memang harganya melambung karena banyak permintaan, jadi akhirnya kita boleh menggunakan masker kain. Bagaimana kita merawat masker kain itu? Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian misalnya ya nanti boleh sudah mulai aktivitas di sekolah kembali, kalau adik-adik yang menggunakan angkutan umum baik itu online ataupun nanti naik kereta atau apapun, ya sebaiknya membawa masker kain cadangan ya. Kenapa? Jadi untuk menghindari yang sudah kontak di luar itu virusnya tidak terbawa ya. Pasti nanti di sekolah juga akan mengadakan protokol kesehatan ya kalau seandainya memang nanti sudah dimulai tatap muka kembali. Itu ukur suhu, cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, kita
juga perlu membawa masker kain kita, jadi jangan hanya satu, membawa lebih, dan masker kain ini sebaiknya juga digunakan mungkin tiap 4 jam, 4-5 jam kita bisa ganti. Ya, seperti itu, 4-5 jam kita bisa ganti, supaya terjaga ya kebersihannya. Nah, bagaimana cara untuk mencucinya? Ya, kita rendam dengan sabun, boleh ya, dengan air hangat, kemudian kita cuci, tidak perlu dikucek secara kencang, kemudian dibilas bersih, kemudian kita jemur di bawah sinar matahari, boleh. Kemudian sebelum digunakan kita gosok ya dengan setrika, kemudian disimpan di tempat yang memang yang misalnya kalau Bapak Ibu atau adik mempunyai tempat sendiri yang khusus atau yang memang disediakan itu boleh, dan nanti siap digunakan. Prinsipnya seperti itu saja. Kalau untuk kainnya, gunakanlah kain yang nyaman saja untuk masker kain, dan sebisa mungkin ya bisa menyerap keringat ya, atau tidak yang panas maksud saya bahan kainnya, seperti itu saja sih Pak. Ya, terima kasih dokter. Ya, yang jelas untuk kita semua, Bapak Ibu, anak-anak semua bahwa virus ini bisa menular ke siapa saja ya, bisa ke siapa saja, tidak pandang itu tua, muda. Oleh karena itu masing-masing pribadi harus bisa mengantisipasi, kaya, miskin, punya jabatan atau tidak, semua memungkinkan untuk terpapar. Maka ya protokol itu harus diperhatikan betul. Ini kan kesempatan baik dok, kesempatan yang sangat baik sekali, luar biasa sekali. Maka mohon maaf kalau saya banyak tanya dok. Nggak apa-apa, saya dengan dokter, sekarang itu kan laporan setiap hari dari gugus tugas COVID secara nasional itu kan masih cukup tinggi ya, dokter, itu kan lebih dari 2.000 ya setiap harinya. Apakah karena spesimen yang diperiksa itu semakin tinggi atau karena memang penyebarannya itu adalah luar biasa gitu. Jadi kan ada dua kemungkinan ya dok ya. Satu adalah spesimen yang diperiksa itu tinggi sehingga jumlahnya kemudian tinggi. Yang kedua memang penyebarannya itu secara masif sehingga memang sangat tinggi. Karena bagaimanapun juga kami sebagai orang tua, sebagai guru itu kan kekhawatiran itu begitu tinggi sekali dok. Gitu. Oke, terima kasih dok. Gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sunario. Saya coba jawab ya. Jadi betul, kalau kita mengikuti perkembangan dari gugus COVID yang setiap hari kita mendengarkan ya untuk pengumuman update ya, update kasusnya setiap hari itu, memang Indonesia masih bertambah nih ya setiap hari. Apakah mungkin tadi pertanyaan Pak Sunario, apakah mungkin karena memang penyebarannya sudah makin merebak atau memang sudah banyak pemeriksaan? Betul sekali Pak. Awal-awal dahulu mungkin kita belum alat pemeriksaan, contohnya rapid test atau swab ini kan belum banyak ya. Jadi yang terdeteksi atau terdiagnosis COVID-19 ini masih beberapa. Seiring dengannya waktu, akhirnya pemerintah kan sudah memulai kebijakan bahwa menyediakan alat pemeriksaan ini dan melakukan screening massal. Ya, mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian kalau mendengarkan berita bahwa sekarang juga yang disasar banyak pasar-pasar ya, khususnya wilayah DKI Jakarta, ini hampir setiap hari Puskesmas mengadakan screening massal di Puskesmas ya, bekerjasama dengan gugus COVID di wilayah kelurahan atau kecamatan ya. Kemudian juga yang disasar adalah tempat-tempat ramai seperti pasar. Nah, akhirnya dengan pemeriksaan yang makin sering, ya akhirnya makin cepat ketahuan siapa yang terinfeksi seperti itu. Jadi angkanya ya meningkat. Nah, kenapa nih angkanya masih bisa meningkat? Yaitu yang tidak henti-hentinya di layanan TV atau informasi apapun memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kepada siapapun, bagaimana kita harus perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana kita harus menjaga supaya kita jangan sampai juga tertular oleh COVID-19, dan bagaimana supaya kita juga bisa memutus rantai COVID-19 ini. Jadi itu kembali disiplin diri kita masing-masing, bagaimana kita menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, contohnya nanti juga kalau kita habis bepergian dari luar, tadi yang sudah disampaikan, nanti kalau juga sekolah sudah berjalan, misalnya kembali masuk sekolah, ya sebelum ruangan itu digunakan dan setelah digunakan juga harus dilakukan
desinfektan atau penyemprotan ya Pak, seperti itu contohnya. Selain juga mengukur suhu, kita juga harus menyediakan tempat cuci tangan yang cukup ya buat anak-anak kita supaya mereka jadi sering-sering rajin cuci tangan. Sebenarnya ini bagus ya, jadi kita sekarang ini benar-benar melakukan pola hidup bersih dan sehat, karena sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dengan di rumah mungkin kita juga tidak sering jajan ya, cukup makanan yang memang kita buat di rumah, kemudian cukup istirahat, ya mudah-mudahan imunitas kita baik, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Dok. Pencerahannya untuk hari ini luar biasa ya. Kami dapat banyak masukan, banyak ilmu, dan tentu saja pastinya akan diterapkan di institusi kami ya, di sekolah itu sudah sedikit demi sedikit kami menerapkan protokol dan termasuk pemeriksaan suhu tubuh, tempat cuci tangan, itu sudah pasti dan melalui berbagai macam himbauan. Nah, mengenai kapan berakhir itu kan sangat tergantung pada kita semua ya, kesiapan kita semua. Jadi kita hanya bisa memprediksi saja. Satu lagi kita juga tetap berdoa. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Tetapi memang amin. Tahun ini memang pembelajaran Kemendikbud juga sudah menyampaikan kita tetap belajar dari rumah seperti itu. Saya pun juga demikian. Mahasiswa di kampus masih tetap belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh secara online. Sebenarnya tadi ya kalau ada yang ingin yang ingin saya sampaikan, panduan-panduan, tetapi karena berhubung tadi saya menggunakan HP, karena PC saya internetnya lemah, ya nanti boleh saya share panduan-panduan, mungkin bisa Bapak Ibu gunakan buat di sekolah dan buat siswa-siswa ya. Dan ada baiknya di sekolah juga nanti sebagai persiapan membuat semacam flyer atau banner yang bisa selalu mengingatkan Bapak Ibu maupun karyawan di sekolah maupun juga kantin dan siswa-siswa untuk selalu ingat perilaku hidup bersih dan sehat. Itu saja sih Pak. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, Dokter. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter, pemaparannya hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Ini merupakan suatu pencerahan bagi kami. Dan terima kasih juga kepada Mbak Nina dari Unika Atmajaya ya atas kerjasamanya. Semoga hal seperti ini dapat berlanjut terus dan kami. Amin. Waktu kami kembalikan ke Mbak Nina. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bisa sharing kepada Bapak Ibu dan siswa kelas 10 dalam acara pengenalan sekolah ya. Pada hari ini sekolah SMA Mater Dei. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf bila ada kekurangan selama saya menyampaikan materi atau ada kendala dengan sistem yang ada. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan silakan kalau ingin berkonsultasi atau ingin bertanya lebih lanjut bisa juga menghubungi saya. Demikian. Ya, terima kasih Dokter. Ya, baik. Mbak Nina minta waktu sebentar. Dokter Dwi, Dokter Dwi perkenalkan, saya Ibu Tuti, Kepala SMA Mater Dei. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak atas paparan materi yang berkaitan dengan COVID dan juga new normal yang sering didengung-dengungkan dan terkadang masyarakat itu salah menanggapi ya. Jadi new normal seolah-olah sudah bisa hidup bebas lepas, kemudian olahraga semaunya sendiri, kemudian juga pergi-pergi atau bahkan jalan-jalan piknik, ke mall juga semaunya sendiri. Seolah-olah sudah kembali seperti semula. Nah, tanpa menyadari bahwa sebenarnya saat ini kita itu tidak bisa kembali seperti semula waktu belum ada COVID itu tidak bisa. Tetapi ini memang sekarang adalah pola atau cara hidup yang baru, di mana kita kemana-mana harus menggunakan masker, kemudian pola perilaku hidup yang bersih dan sehat, mencuci tangan dengan benar, dan lain-lainnya. Nah, itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan new normal. Oleh karena itu, Dokter, sekali lagi atas nama keluarga besar SMA Mater Dei, saya mengucapkan banyak terima kasih
atas waktu dan kesediaannya. Dan untuk anak-anak semua, terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan sesama, dengan baik. Seperti ajakan dokter tadi, mari kita saling menjaga hidup kita, diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita, dengan membiasakan diri perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Dan untuk Mbak Nina, selaku marketing dari Atmajaya, saya mengucapkan banyak terima kasih Mbak Nina beserta juga seluruh manajemen Atmajaya yang sudah memberi waktu untuk kami semua. Sekali lagi terima kasih, dan untuk anak-anak setelah ini selesai, kalau nanti dari Mbak Nina sudah selesai, nanti anak-anak diberi waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Namun Mbak Nina, saya beri waktu. Mbak Nina, apakah sudah selesai? Terima kasih dokter, Mbak Nina, anak-anak semua, Pak Narjo. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Ya. Ya Bu. Dari saya sudah Ibu. Oke. Dari kami. Nah, terima kasih ya Bu Tuti untuk kesempatannya diberikan kepada Unika Atmajaya. Kami bisa berpartisipasi gitu ya. Kami dilibatkan dalam kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ini. Nah, kedepannya semoga kita bisa lebih erat lagi Bu kerjasamanya. Iya, benar Mbak Nina. Oke. Terima kasih Mbak Nina, Dokter Dwi. Anak-anak, makasih semuanya. Oke. Ayo anak-anak lambaikan sebagai ucapan terima kasih. Ya. Oh ya, Mbak Nina, sorry Mbak Nina, boleh dong dokumentasi dulu dok? Oh iya, enggak silakan. Tadi dengan Pak Nuk lupa kita. Mbak Nina siap ya? Mbak Nina yang ngasih apa-apa. Mohon maaf, ini ada 7 slide. Tolong anak-anak semua kamera dinyalakan ya. Kamera semua dinyalakan, kita akan ambil dokumentasi, karena memang MPLS ya dokumentasi kita hanya melalui seperti ini Mbak, ada foto yang lainnya lagi, karena anak-anak di rumah masing-masing. Ayo Mbak Nina, silakan Mbak Nina. Teman-teman, karena ini ada 7 halaman gitu ya, ada 7 wall, jadi mohon sabar nanti menunggu sampai di halaman ke-7 gitu ya. Nah, saya mulai dari halaman pertama, pasang wajah atau senyum terbaik teman-teman. Saya foto. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar, saya akan masuk ke halaman kedua. Anak-anak boleh bergaya loh, ayo. Ya, supaya sekarang masuk ke halaman kedua. Masuk halaman kedua ya. 3, 2. Oke. Ditunggu sebentar. Nah, saya akan masuk ke halaman ketiga. Nah, siap ya untuk halaman ketiga. 3, 2, 1. Oke. Oh, ada yang, bentar, saya ulang halaman ketiga ya. Ada yang baru menyalakan video. 1, 2. Oke. Ditunggu sebentar. Oke. Saya akan masuk ke halaman keempat. Siap-siap yang di halaman 4 gitu ya. Tapi semuanya pasti akan senyum gitu ya. 1, 2. Oke. Oke, saya akan masuk ke halaman ke-5. Nah, halaman ke-5. Oke. Pasang senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke halaman ke-6. Beberapa kamera belum nyala, Mbak. Ayo anak-anak kameranya hidupkan dulu. Biasanya memang gitu, Bu. Halaman 6 ke 7 itu mesti jaga ribut dulu kitanya ya. Nah, kameranya hidupkan. Kameranya nyalakan. Halo. Iya. Masuk ke halaman yang ke-6 ya. Nggak apa-apa, masih nyala saya. Lagi foto. Bentar, Pak. Ya, halaman ke-6. Saya foto ya. 1, 2. Oke.
Tinggal foto. Yang keenam nggak semuanya memunculkan videonya? Ya, nggak apa-apa sih. Oke, ini kita masuk ke halaman terakhir ya teman-teman ya. Pak Narja. Nah, halaman terakhir, yuk dipasang senyumnya ya semuanya ya teman-teman ya. Halaman ke-6. Sorry, halaman ke-7-nya jadinya nggak ada. Ya, udah semua. Tadi yang terakhir itu adalah halaman ke-6. Oke, udah semua Ibu? Sudah Mbak, ya. Terima kasih banyak. Anak-anak lambaikan tangan ucapan terima kasih untuk Dokter Mbak Nina, tim Atma Jaya. Kakak-kakak OSIS, terima kasih kakak OSIS yang mendampingi adik-adiknya di sini. Iya. Destin, monitor Destin, apakah Destin ada pengumuman atau Putri? Halo, Destin Putri, izin sebentar ya Mbak Nina ya. Mbak Nina izin. Nggak apa-apa Bu. Silakan. Saya buka Zoom ini sampai dengan jam 12 Bu. Jadi ketika Ibu mau menggunakan, Ibu bisa menggunakan, nanti saya dan Dokter Dwi akan keluar. Oke. Ayo, sebentar. Putri dan Destin, silakan buka mute-nya. Kamu umumkan untuk adik-adikmu apa, Nak? Putri, Destin. Iya, halo. Ya. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu dari pihak Atma Jaya untuk penyuluhannya. Terus mau ngasih tahu ke teman-teman dari kelas 10 setelah ini kita kasih waktu istirahat selama 30 menit ya. Sampai 11 sampai 12 ya. Sampai jam berapa, Put? Sampai jam 11.15. Sampai 11.15 terus nanti masuk. Nanti kita bakal kasih link Zoom lagi buat nanti acara penutupan dari OSIS, penutupan MPLS. 11.15 udah lewat, Kak. Sorry. 11.45, Nak. 11.45. Istirahatnya mundur nggak apa-apa. Iya, 11.45. Ya, kalian makan dulu dah. Ya. Oke, masih ada lagi? Putri atau Destin? Kita nanti ada meeting jam berapa lagi? 11.45 ya? 11.45. Iya. Oh, oke. Kita tetap di sini atau pindah? Pindah ke rumah kita. Ini kita pinjam rumahnya Atma Jaya. Nanti pindah ke rumah kita. Nanti anak-anak OSIS akan memberi linknya lagi. Oke ya? Oke. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Kalian boleh meninggalkan rumah kita, rumah Atma Jaya. Mbak Jam Nina. 11.50 kan? Ya, oke. Ya. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih. Yuk. Oke. Jam 11.50. Yo, oke. Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Makasih, Nak.